Tingkat kebenaran pernyataan bahwa karakter, akhlak, atau tingkah laku seseorang secara lahiriah dipengaruhi oleh keadaan jiwa, batin, atau psikologisnya adalah sangat tinggi, mendekati 100%. Ini adalah salah satu konsep fundamental dalam psikologi dan banyak sistem filosofi serta ajaran agama. Mengapa ini sangat benar? 1. Psikologi modern. Pikiran membentuk perilaku. Psikologi secara luas mengakui bahwa pikiran, emosi, keyakinan, dan pengalaman internal kita, keadaan jiwa psikologis, adalah pendorong utama di balik bagaimana kita bertindak, bereaksi, dan berinteraksi dengan dunia. Misalnya, seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, keadaan batin positif, cenderung menunjukkan perilaku asertif dan terbuka. Lahiriah. Sebaliknya, seseorang dengan kecemasan tinggi, keadaan batin negatif, mungkin menunjukkan perilaku menarik diri atau mudah tersinggung. Kognisi dan perilaku, terapi kognitif behavioral, CBT, adalah contoh nyata bagaimana mengubah pola pikir dan keyakinan internal. Kognisi dapat secara langsung mengubah perilaku maladaptif. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang kuat. Emosi dan ekspresi, emosi kita, marah, senang, sedih, takut secara langsung memengaruhi ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, dan tindakan kita. Seseorang yang sedang bahagia secara internal akan cenderung tersenyum, berbicara dengan nada ceria, dan menunjukkan perilaku ramah. 2. Filosofi dan spiritual. Banyak ajaran spiritual dan filosofi kuno telah lama menekankan pentingnya membersihkan batin dan jiwa untuk mencapai perilaku yang mulia. Konsep hati yang bersih sering dikaitkan dengan tindakan yang jujur dan baik. Akhlak dan hati. Dalam konteks Islam, misalnya, ada hadis yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh, ia adalah hati. Ini secara jelas menggambarkan bagaimana kondisi batin, hati yang berjiwa, memengaruhi seluruh perilaku lahiriah. 3. Pengalaman sehari-hari. Kita sering melihat bagaimana seseorang yang sedang stres atau tertekan, kondisi batin, menjadi lebih mudah marah, kurang sabar, atau ceroboh dalam tindakannya. Sebaliknya, seseorang yang sedang merasa damai dan bahagia, cenderung lebih tenang, penyayang, dan produktif. Trauma masa lalu, pengalaman psikologis dapat membentuk karakter seseorang menjadi pemalu, defensif, atau agresif, meskipun mereka mungkin tidak secara sadar menyadarinya. Kesimpulan, tidak ada keraguan bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat dan fundamental antara kondisi internal, jiwa, batin, psikologis seseorang dan manifestasi lahiriahnya dalam bentuk karakter, akhlak, dan tingkah laku. Perilaku adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Memahami hal ini adalah langkah penting untuk pengembangan diri, karena untuk mengubah perilaku secara efektif dan berkelanjutan, seringkali kita harus terlebih dahulu memahami dan mengatasi akar masalah di tingkat batin atau psikologis. Tingkat kebenaran pernyataan bahwa karakter, akhlak, atau tingkah laku seseorang secara lahiriah dipengaruhi oleh keadaan jiwa, batin, atau psikologisnya adalah sangat tinggi, mendekati 100%. Ini adalah salah satu konsep fundamental dalam psikologi dan banyak sistem filosofi serta ajaran agama. Mengapa ini sangat benar? 1. Psikologi modern. Pikiran membentuk perilaku. Psikologi secara luas mengakui bahwa pikiran, emosi, keyakinan, dan pengalaman internal kita, keadaan jiwa psikologis, adalah pendorong utama di balik bagaimana kita bertindak, bereaksi, dan berinteraksi dengan dunia. Misalnya, seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, keadaan batin positif, cenderung menunjukkan perilaku asertif dan terbuka. Lahiriah. Sebaliknya, seseorang dengan kecemasan tinggi, keadaan batin negatif, mungkin menunjukkan perilaku menarik diri atau mudah tersinggung. Kognisi dan perilaku, terapi kognitif behavioral, CBT, adalah contoh nyata bagaimana mengubah pola pikir dan keyakinan internal. Kognisi dapat secara langsung mengubah perilaku maladaptif. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang kuat. Emosi dan ekspresi, emosi kita, marah, senang, sedih, takut secara langsung memengaruhi ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara.